never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Siapa sih yang gak mau hidup enak? Halo cuy, apa kabar nih? Kali ini gue akan menceritakan kisah seorang gadis yang sehat dan membel yang bisa membuat kita tuh iri. Bagaimana tidak? Dia tuh gak perlu repot-repot kerja keras sebagai kuda, tapi dia sudah bisa hidup enak. Apa sih yang dia lakukan? Daripada penasaran, langsung aja kita nonton filmnya. Kisah ini diawali saat seorang gadis gemes dan sehat dibangunkan saat ia sampai di sebuah rumah. Gadis ini bernama Mian. Sebelum masuk ke dalam rumah, ia pun gak lupa nih untuk selfie-selfie dulu. Namun tiba-tiba, abang-abang botak ini melarang Mian untuk merekam apalagi memposting semua yang ada di sini. Bahkan, abang botak ini juga langsung menggembok pagar rumah ini cuy. Tapi ya udahlah ya, Mian pun masuk aja ke dalam rumah. Baru buka pintu, Mian langsung disambut oleh sebuah bunga yang merah merona. Wanita mana sih yang gak luluh jika diberi bunga? Nah, tapi kebahagiaan Mian tiba-tiba sirna saat kakaknya gak setuju sama apa yang Mian lakukan. Kakaknya nih gak pengen adiknya menjadi simpanan om-om seperti ini. Tapi Mian mah gak peduli. Hari gini mah nyari kerja susah cuy. Bodoh amat sama kata orang, yang penting gua bisa hidup enak. Itulah kata-kata Mian sebelum ia mematikan telepon kakaknya. Kamar mandi adalah tempat wajib yang harus ia kunjungi. Melakukan beberapa kali jepretan membuat kebahagiaan tersendiri bagi Mian. Dan betapa terkejutnya Mian saat melihat sebuah kolam renang nan mewah terhampar di halaman belakang rumah ini. Gak pakai lama, Mian langsung nyebur. Membasahi dirinya, seger bener. Seger banget ini mah cuy. Tubuh basah, air bercucuran, Mian pun akhirnya bertemu dengan om-omnya. Om ini bernama Jeff. Dari tampangnya sih terlihat banget kalau dia nih udah sukses dan kaya raya ya cuy. Bau-bau uang lah pokoknya. Lah ya udah, Mian pun tahu nih apa yang harus ia lakukan kepada Jeff. Gak pakai basa-basi, langsung aja dia gaskan. Singkat cerita, setelah kuda-kudaan, Jeff harus pergi keluar. Jeff juga melarang Mian untuk pergi keluar ataupun melihat dari jendela. Namun, ya larangan adalah perintah gak sih? Mian pun penasaran, dia pun mengintip dari balik jendela apa yang terjadi. Di sana sih terlihat kalau Jeff sedang asyik teleponan sambil membakar sebatang rokok. Namun setelah selesai dengan semua urusan, Jeff balik ke dalam dan makan malam romantis bersama dede gemesnya ini ya, yaitu ya si Mian cuy. Emang si Mian ini sangat menggemaskan sih ya. Alam mo, may ganyan kami nung high school. Namun tiba-tiba suasananya jadi serius saat Chef menanyakan apakah Mian melaksanakan perintahnya. Nah, jadi Chef ini benar-benar melarang Mian untuk memposting apapun terkait dengan hubungan mereka. Bahkan seperti di awal film tadi aja ya, Mian ini dalam keadaan tertidur saat dibawa sama anak buahnya Chef cuy. Waduh, kok agak mengerikan gini ya. Tapi ya Mian mah gak peduli. Mereka pun langsung balik kuda-kudaan. Bigyan mo naman ako ng sarili kong konti, diba? Saat Jeff sudah mulai terlena, Mian langsung belak-belakan meminta Jeff membelikannya sebuah apartemen. Gokil, enteng bener ya mulutnya. Namun Jeff ini tidak semudah itu nurut kepada Mian. Ya udah, kalau mau apartemen, kamu harus jadi ibu dari anak kita. Nah loh, sebuah perkataan Jeff yang langsung merubah wajahnya Mian. Dari yang bersemangat jadi serius. Jeff ingin menanam benih pada Mian cuy. Waduh. Mian pun jujur kepada Jeff kalau dia ini belum siap untuk jadi ibu. Namun justru Jeff yang udah membara nih cuy. Mian pun diajak main borgol-borgolan. Mian ya pasrah aja dia Maya. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi di bawah yang membuat Jeff harus meninggalkan Mian dalam kondisi begitu cuy. Mian malah jadi panik. Ternyata alarm mobilnya Jeff berbunyi. Jeff pun mencari di mana anak buahnya yang botak itu. Tanpa ia sadari, anak buahnya sudah rebahan di belakang mobil. Dan tiba-tiba ada seseorang yang menyerang Jeff dari belakang cuy. Beberapa kali gaplokan, Jeff pun tidak sadarkan diri. Setelah Jeff tumbang, yang selanjutnya tentu adalah gilirannya Mian. Mian jadi makin panik. Tapi ya gimana, dia diborgol. Walaupun sempat melepaskan borgol dan ngumpet di bawah kasur, tapi suara HP justru menjadi impostor yang membuat Mian ketangkep juga. Setelah tersadar, Mian pun dalam kondisi terikat bersama Jeff. Nah, si abang penculik ini selalu menyebutkan anak. Entah anak siapa yang dia cari, tapi abang penculik ini tidak akan keluar tanpa melihat anak-anaknya. Mian bertanya kepada Jeff apa maksud dari abang penculik ini. Namun Jeff justru malah menceritakan pengalaman masa lalunya.
Kita pun dibawa ke masa lalu cuy. Saat Jeff masih muda, ia bersama mertuanya sedang berusaha mendapatkan restu untuk bisa menikah dengan istri sahnya. Nah, mertuanya pun mengajak Jeff untuk pergi ke hutan. Nah, di sini mertuanya Jeff ingin memastikan bahwa Jeff adalah orang yang tepat untuk menikahi anaknya. Dan ternyata di malam ini, mertuanya Jeff lagi menghabisi sebuah perkampungan. Rumah mereka dibakar dan ayam mereka diambil. Jeff panik banget melihat apa yang mertuanya ini lakukan. Ia pun kabur dari sana. Namun di tengah jalan, Jeff memberhentikan mobil dan bertanya pada mertuanya apa yang sebenarnya mereka ini lakukan. Nah, ternyata seluruh hutan ini yang milik mertuanya cuy. Perkampungan tadi adalah perkampungan karyawan yang bekerja untuk mertuanya Jeff. Ayam yang dirampas juga adalah ayam milik ayahnya Jeff. Jadi mertuanya Jeff hanya memberi pelajaran aja. Pelajaran dalam tanda kutip kepada karyawannya supaya jangan males-malesan. Dan juga memberitahu kepada Jeff seberapa jauh yang mertuanya bisa lakukan untuk orang yang ia sayangi. Mertuanya Jeff ini benar-benar ingin memastikan bahwa Jeff adalah calon suami yang tepat untuk anaknya nanti. Makanya ia rela sampai membuat kekacauan seperti tadi malam. Wah, bener-bener ya. Nah, bertahun-tahun setelahnya Jeff menjadi orang kepercayaan mertuanya. Mengurusi banyak hal, namun Jeff juga tetap dipantau. Oleh karena itu, Jeff benar-benar merahasiakan hubungannya bersama Mian. Walaupun begitu, dia tetap aja ketahuan cuy. Pakatakutin ako para sindakin. Jeff pun mencoba menawarkan uang yang banyak kepada abang penculik ini supaya udahan deh bermain dramanya. Jeff ini udah tahu kalau dia ini orang suruhan mertuanya. Namun kok si abang ini diam aja ya dan tidak mengerti apa yang Jeff katakan. Justru abang ini malah tetap fokus mencari keberadaan anaknya. Mian malah membantu abang ini mencari anaknya abang ini cuy. Love dan Joy adalah nama anak dari abang ini. Sambil menunjukkan fotonya, Mian berpura-pura kalau dia ini tahu di mana keberadaan anak dari abang ini. Babawalan niya nga yung kapatid niya, sinusuway niya. Namun ya di saat ada celah, Mian berusaha kabur sekuat tenaga. Tapi ya Mian mah kalah badan ya. Badan yang kecil dan imut mudah saja dibanting oleh abang ini yang berbadan kekar. Nah, di saat mereka asik main Smackdown, gak sengaja sebuah ruangan terbuka. Abang ini pun penasaran dan sampai memanggil Chef untuk membukanya. Nah, di saat Chef yang asyik dengan abang ini, sebenarnya Mian punya kesempatan buat kabur. Namun entah apa yang Mian pikirkan, ia justru balik badan dan bertanya kepada abang ini, apa sih yang sebenarnya terjadi kepadanya. Abang ini pun bercerita cuy. Jadi, abang ini hanyalah seorang supir biasa. Abang ini membawa sekumpulan anak-anak dan ada juga anaknya di sana. Di perjalanan, ia dicegatlah oleh anak buahnya Chef. Salah satunya ya si abang botak di awal film tadi cuy. Semua anak-anak yang ia bawa diculik. Abang ini pun lapor kepada bosnya yang bernama Ferrer. Ferrer pun bertemu dengan mertuanya Jeff dan anaknya pun bebas. Namun tidak dengan anaknya abang ini cuy. Ya abang ini marah dong. Ia datengin rumah bosnya, tapi nggak digubris sama sekali. Bukannya keluar menemui abang ini, bosnya malah menjemputnya dengan polisi. Sedih banget ya. Asan ang mga anak ko? Mister, tangin mo, niloko mo ako! Akhirnya setelah keluar dari penjara, abang ini bertekad untuk membalaskan dendam dan mencari anaknya sendiri. Dengan bantuan paranormal, ia pun diberitahu kalau anaknya masih hidup dan masih bernafas. Abang ini pun berjalan mengikuti arah mata angin selama 40 hari 40 malam. Dan sampailah di suatu hari ia bertemu dengan anak buahnya Jeff yang botak tadi cuy. Abang ini pun langsung teringat pada penculik anaknya dulu. Ia pun makin semangat saat melihat rumah megah dan mewah yang ia yakini bahwa anaknya tuh ditahan dalam rumah ini. Gitu cuy ceritanya ya. Dan setelah mendengar cerita dari abang ini, Mian menjadi benar-benar yakin kalau abang ini tuh benar-benar mencari anaknya, bukan anak buahnya mertuanya Jeff. Ini beneran bukan sandiwara, tapi Jeff membantahnya. Jeff masih merasa ini tuh cuma akal-akalan mertuanya doang yang menghukumnya supaya tidak selingkuh. Nah, ini tuh siapa yang bener ya? Untuk membuktikannya, Jeff pun harus membuka sebuah ruangan misterius. Apakah dalam ruangan ini tuh bener-bener ada anaknya abang ini atau tidak? Pintu pun terbuka, abang ini langsung berlari ke dalam dan ternyata ruangan ini kosong. Iya cuy, kosong. Abang ini pun menangis sejadi-jadinya. Mian pun menenangkan abang ini dan tiba-tiba jeder, sebuah peluru menembus abang ini. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Jeff menghabisi abang ini cuy.
Kita pun dibawa flashback di mana pertama kali Mi-an bertemu dengan Chef. Di sebuah malam, Mi-an hampir aja ditanam paksa oleh seorang om-om. Untung saja Chef dan anak buahnya yang botak tadi datang dan menyelamatkannya. Chef dengan sangat lembut menenangkan Mi-an buat jangan takut kepadanya. Tetap tenang karena ada Chef di sini. Sedangkan nasib om-om tadi ya kita sudah tahu lah ya bakal jadi apa. Setelah menghabisi abang tadi, Chef dengan santainya bermain piano sambil sebat. Ia pun memanggil Mi-an untuk menemaninya. Akhirnya Mi-an pun melihat sifat aslinya Chef. Apa yang ia lakukan dan pekerjaannya selama ini. Inilah caranya Chef dan keluarganya bisa hidup enak dan mewah. Nah, ternyata setelah melihat kenyataan yang seperti ini, justru membuat Mi-an malah jadi takut untuk terus bersama Chef. Dia malah ingin menjauh dari Chef. Oh, tentu tidak bisa ya. Chef pun bermain kasar pada Mi-an yang mencoba kabur darinya. Mi-an pun diajak main Smackdown, tapi Mi-an bisa melawan. Dengan mencoblos sebelah matanya Chef, Mi-an pun berusaha kabur. Namun seluruh pintu rumah sudah digembok dari luar cuy, membuat Mi-an kesusahan untuk kabur dari rumah ini. Apalagi Chef terus mengejarnya menggunakan pistol. Dan yang terjadi selanjutnya, sebuah peluru menembus lengannya Mi-an. Mi-an pun tidak sadarkan diri. Chef pun buru-buru membopong Mi-an untuk memberikannya kesempatan terakhir. Namun Mi-an justru menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Chef di saat ia lengah. Nah, di tempat ini Mi-an juga menemukan sebuah cermin yang bertuliskan nama Joy, yaitu anak dari abang tadi cuy. Yang berarti bener ya kalau Chef ini terlibat dalam penculikan anak dari abangnya tadi. Mi-an pun kabur meninggalkan Chef dan semua kemewahannya. Film pun selesai. Dari film ini kita bisa dapat pelajaran. Sesuatu yang mewah dan megah pasti mempunyai ceritanya tersendiri. Apalagi kalau sesuatu itu didapat dengan cara yang cepat. Di film ini kita melihat bahwa Chef mendapatkan ini semua dengan pekerjaan kotornya, membantu mertuanya sehingga ia bisa mempunyai banyak kemewahan. Mi-an sendiri ini terpikat dengan hal ini. Karena siapa sih yang gak mau hidup enak ya kan cuy? Namun setelah melihat kenyataannya, Mi-an justru malah takut dan menghindar. Jadi itu dia alur cerita film kali ini. Silahkan like dan subscribe. Gua cabut dan dadah.